remaja. Dombang, dombang, lari dombang, dombang kara engkodo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Selamat datang Andi Reski ya. Biasa diakrab panggilannya siapa? Ciki ya. Oke, Ciki. Hari ini sore ini kita akan membahas temanya kayaknya agak berat ya. Tapi dibuat jadi santai karena yang akan membahas ini adalah seseorang yang dari kecil ya, sejak kecil ya, sejak umur berapa kalau boleh tahu? 14 tahun. Oh, sejak umur 14 13 tahun, ke 14. 13-14 tahun sudah menari ya. Menari Pakarena sampai sekarang ya. Saya lihat beberapa hari terakhir masih latihan tari Pakarena. Makanya dari itu sebenarnya sudah lama kita ingin melakukan obrolan ini dan tercapai pada hari ini di Uptalks edisi kedua dengan tema representasi perempuan Makassar dalam tari Pakarena. Sangat tepat sekali karena Ciki memang sudah dari kecil belajar dan berlatih. Kalau boleh di awal kita mendengarkan cerita bagaimana sih kemudian sampai di umur 13 tahun atau 14 tahun itu sudah belajar yang namanya tari Pakarena. Atau lebih dulu mungkin bisa dijelaskan tentang tari Pakarena itu apa sih, tari bagaimana sih? Oke. Jadi sebenarnya saya memulainya cukup terlambat sebenarnya. Di umur 13 ke 14 tahun. Waktu itu saya masih kelas 3 SMP. SMP ya. SMP. Jadi untuk seseorang yang mau belajar menari itu agak terlambat sebenarnya. Karena sudah memasuki usia remaja. Nah, tapi waktu saya kecil, saya justru tidak begitu akrab dengan dunia tari. Tomboy, mainnya di luar. Tapi pada saat itu ada kayak acara keluarga gitu. Saya bertemu sama sepupu ibuku. Beliau waktu itu saya kenali sebagai seorang tante ya, seorang tante. Jadi saya tidak pernah saya bertemu dengan Ibu Andi Umutunru, itu sepupu dari ibu saya, di umur 13 tahun itu, 13 ke 14. Iya. Nah, pada saat itu beliau saya melihat beliau sebagai seorang tante. Saya tidak tahu, saya tidak pernah kenal beliau bahwa ternyata beliau adalah seorang dance master di pertunjukan teater internasional di Lagaligo. Tidak pernah saya mengetahui itu. Dan beliau juga pertama kali saat datang ke saya justru bilang begini, ini anaknya bilangnya ke ibuku, ini anakmu mau belajar menari. Terus dia lihat lagi ke saya, mau belajar menari. Kalau mau belajar menari nanti kita bisa ke luar negeri katanya. Jadi kayak waktu itu bapakku juga waktu itu mendukung, dia bilang, kok kalau belajar menari nanti bisa ke luar negeri. Jadi waktu itu bujukan anak-anak ya, kalau belajar menari nanti bisa ke luar negeri. Benar. Tapi sebenarnya sampai hari ini juga belum sempat ke luar negeri. Orang luar yang datang ke sini. Mungkin nanti ya suatu saat. Amin. Nah, pada saat itu entaumu bagaimana saya menyebut Ibu Andi Umutunru. Jadi Mama Umu kalau murid-muridnya. Jadi Mama Umu itu awalnya tidak mengajarkan kami secara gamblang Pakarena itu, karena memang Pakarena itu kalau mau dipelajari sih sebenarnya agak berat untuk usia remaja. Jadi beliau mengajarkan itu
pelan-pelan, perlahan-lahan. Diajarkan dulu kami gerakan dasar tari Makassar itu seperti apa. Tari yang ringan-ringan aja, tari-tari kipas kayak gitu. Nah, justru beliau mengajarkan Pakarena itu bukan lewat kelas, nggak lewat kelas kayak dia duduk memberi ceramah gitu, memberikan materi tentang Pakarena ini, Pakarena itu, tidak. Jadi beliau itu mengajarkan kami, memberikan informasi dan filosofi mengenai Pakarena itu di meja makan justru. Beliau bercerita tentang cerita-cerita orang dulu, mentransfer ilmu itu di meja makan saat saya makan bersama beliau, ketika saya membantu beliau melipat kostum, atau ketika saya bertamu ke rumah beliau sore-sore minum teh, kadang beliau mentransfer informasi mengenai filosofi tarian itu di situ. Jadi proses transfernya itu melalui cerita ya, tapi ceritanya di meja makan. Ya, secara lisan. Oke. Jadi buat saya Pakarena itu sebenarnya kayak apa ya? Memang sih dari cerita-cerita beliau juga, beliau pernah bilang bahwa Pakarena itu memang filosofi perempuan dan diajarkan memang turun temurun dari garis keturunan ibu. Garis biasanya. Keturunan Maksudnya ibu. Biasanya dari perempuan ke perempuan. Jadi dari ibu ke anak perempuannya, ke cucu perempuannya, seperti itu. Nah, mungkin ini yang saya dapatkan karena ibuku juga sebelum memutuskan untuk menikah dan tidak lagi menari. Oh, ibu Anda penari juga berarti ya? Iya, jadi beliau menitipkan saya ke Mama Umu untuk diajarkan beberapa tarian. Sewaktu itu saya tujuannya juga nggak muluk-muluk gitu, kayak oh iya mau ke luar negeri, nggak apa-apa. Tapi ternyata setelah saya datang ke Sanggar dan merasakan vibes tarian itu dan lihat penari-penari, kakak-kakak senior saya lagi menari tuh kayak itu ngerasa kayak ini dunia saya nih. Kayaknya saya merasa dekat. Itu di umur itu remaja itu ya? Iya, 13 ke 14 tahun. Jadi waktu itu dicobalah, disuruh ajarkan gerakan tangan. Itu sampai pegal tangan saya, kayak pergelangan tangan itu. Katanya Mama Umu, kalau bangun pagi langsung bangun, langsung putar tangan. Jadi begitu. Jadi kayak apa? Bangun pagi langsung putar tangan. Iya, langsung latih tangannya. Jadi kayak sebenarnya itu dari gerakan tangan itu representasi juga dari kehidupan sehari-hari sih, ketika kita mengambil sesuatu. Jadi kayak latih tanganmu untuk bergerak begitu. Nah, baru setelah saya menginjak usia 20 tahun, baru beliau secara gamblang menjelaskan tentang Pakarena itu apa. Benar, kan Pakarena. Kalau kata Pa itu kan sudah pelaku, Karena itu artinya bermain. Iya. Jadi kalau orang Makassar bilang kalau ada satu suku kata maknanya besar. Contoh rumah, kalau dalam bahasa Makassar kan bala, iya. Tapi kalau bala artinya mainan. Nah, tapi ketika Karena, dari kata Karena bermain, berarti dia punya makna yang besar. Jadi kayak permainan yang besar. Saya tidak tahu apakah itu mungkin representasi dari pertunjukan atau apa, seperti itu. Tapi yang saya tahu dari beliau bahwa Pakarena memang filosofi kehidupan sebenarnya untuk perempuan. Tapi saya setelah saya mendalami beberapa tahun terakhir dan menyadari rasa-rasanya ini mungkin mesti diasup, filosofi ini mesti diasup untuk semua gender. Karena di dalam 12 gerakan Pakarena itu, ada 12 gerakan ya? Ada 12. Di dalam 12 gerakan Pakarena itu dia mengandung representasi gerak yang berasal dari kehidupan sehari-hari. Kayak misalkan ketika kita berhadapan gerakan
yang berhadapan itu, Asitatley. Nah, itu representasi dari neighborhood. Hidup bertetangga, hidup berdampingan, hidup. Jadi dari 12 gerakan ini punya filosofinya masing-masing ada, ya. Kayak itu gerakan yang jangan lihat-lihat. Nah, itu gerakan yang ceritanya membuka ya, membuka. Jadi arah tangan itu dari kipas dari kipas ke arah bawah disingkap ke arah atas. Jadi kayak dengan kedua pergelangan tangan kita itu seperti membuka. Nah, itu representasi dari ada biasa ayam kalau pagi-pagi dia sudah keluar mencari rezeki dan melebarkan dia punya sayap. Nah, presentasi gerakan tersebut sebenarnya membuat kita sadar bahwa ketika kita memulai hari, kita harus membuka diri, kayak apapun yang semesta berikan kepada kita hari itu, maka itulah rezeki kita. Rezeki itu di gerakan awal memang. Iya, rezeki yang mesti kita syukuri. Filosofinya seperti itu ya. Ada juga yang gerakan yang kipas yang diputar dengan searah jarum jam, itu menunjukkan siklus hidup manusia. Jadi yang dari awalnya kecil ke besar, atau siklus yang sedang berputar. Kayak mengingatkan kita bahwa kehidupan itu seperti roda. Seperti roda memutar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Nah, di umur 20 itu saya ingat jauh sebelum itu beliau Mama Umu ini sudah menciptakan sebuah tarian yang mengasup gerakan dan filosofi tari Pakarena. Pakarena itu kan sebenarnya adalah sebuah ritual. Dulunya disebut namanya salonreng kalau saya tidak salah ya. Iya, salonreng. Jadi kayak orang bilang kan Pakarena itu sebenarnya adalah peristiwa perpisahan Boting Langi dengan Botilino. Dunia atas dengan dunia bawah, mereka dunia atas dengan dunia tengah, mereka berpisah. Pada saat itu orang-orang dari Boting Langi turun ke bawah untuk orang-orang dari Kayangan turun ke bawah, turun ke dunia tengah, ke dunia untuk mengajarkan umat-umat manusia ini bercocok tanam, karena pada masa itu ada paceklik. Nah, ada paceklik masa itu, dan orang-orang dari Kayangan ini turun mengajarkan manusia bercocok tanam, mengajarkan manusia untuk berburu dan beternak. Yang sebenarnya adalah ketika manusia sudah pandai berburu, berternak, dan sudah pandai melakukan melanjutkan hidupnya, menjaga kelangsungan hidup mereka, maka perpisahan itu terjadi. Nah, ketika perpisahan itu terjadi, Botilangi naik ke Kayangan kembali. Nah, orang-orang di bumi ini merindukan orang-orang di Kayangan itu. Nah, mereka menciptakanlah sebuah gerakan seperti ibadah mungkin ya. Nah, di masa lampau ya. Dengan larik-larik dan lirik-lirik kayak mantra-mantra gitu, yang kemudian disebut dengan salonreng. Mereka membuatnya dengan sebuah gerakan-gerakan yang kemudian hari ini kita sebut dengan gerakan tari Pakarena. Berarti sebenarnya tari ini sebenarnya munculnya dari sebuah ritual yang sebenarnya sangat sakral ya sebenarnya. Nah, dan semalam suntuk. Itu dilakukan satu hari satu malam ya, gerakan tarian itu ya. Saya kemarin mendengar penelitian dari Kak Irfan Palipui. Nah, di dalam penjelasan beliau, mereka seperti kayak, jadi orang-orang yang pada siang harinya bekerja, ini menurut beliau ya, yang orang yang pada siang harinya bekerja, jadi kayak Pakarena itu kayak cara berpikir ya, cara melipurkan lara juga sih kayaknya. Terus mereka bekerja lelah, siang penat, kemudian malam harinya mereka sebenarnya melakukan ritual ini sebagai tindakan healing juga. Jadi kayak menaruh segala emosi, segala perasaan, segala penat di dalam ritual itu, kemudian bergerak
mengeluarkan energi. Kayak semacam sebuah meditasi ya jadinya ya kalau di zaman sekarang. Iya betul, itu mereka lakukan supaya besoknya mereka bisa lebih siap lagi menjalani hari seperti itu. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang Pakarena juga adalah sebuah cara berpikir seperti itu. Kalau orang-orang paham ya tentang dari sejarahnya, kemudian ada filosofinya ya. Iya. Jadi seperti itu. Nah, terus kemudian di umur berapa nih Ciki sampai akhirnya benar-benar pentas melakukan tari Pakarena setelah dari masa remaja, kemudian di umur 20. Nah, di umur berapa yang kemudian tantenya Ibu almarhum Andi Umutunru kemudian mengajak Ciki pentas betul-betul sekarang kamu harus latihan dan untuk pentas nih tari Pakarena. Itu untuk apa pertama kalinya gitu. Yang ritual itu ya. Iya. Sebenarnya. Jadi awalnya di awal 20-an itu saya bertemu dengan seseorang. Dia adalah seorang videografer dari Prancis. Saat itu mengikuti sebuah program di Sanggar Mama Umu. Kemudian dengan serta-merta jatuh cinta dengan gerakan Pakarena itu juga. Nah, waktu itu saya sebenarnya yang diajarkan adalah tari Malino. Jadi tari Malino. Yang tarian yang dibuat Mama Umu dari mengasup filosofi dan gerakan-gerakan Pakarena itu tadi. Nah, beliau dari satu tarian ini kemudian tertarik untuk meneliti apa itu Pakarena. Nah, di dalam proses penelitiannya saya sedikit banyak membantu beliau untuk mencari informasi dan menemui beberapa practitioner penari-penari Pakarena yang sudah elder, sudah tua. Berarti narasumber ya, yang betul. Juru kunci lah ya jadinya ya. Kemarin itu kami sempat bertemu dengan almarhumah Macida di Bulu Tanah di Malino dan melihat beliau dengan gerakannya yang Pakarena betul-betul kayak Pakarena kampung gitu kan, yang benar-benar di ritual. Ternyata gerakannya itu sangat-sangat sederhana. Kemudian kita lihat juga lirik-lirik bait-bait dari lagu yang beliau nyanyikan juga masih mengasup dan pola linguistik orang zaman dulu gitu loh. Masih jadi kayak bahasa Makassar itu masih poetik, masih puitis. Nah, dari akhirnya satu narasumber ke narasumber lain, sempat juga ketemu sama Bapak Daen Tutu, Saripudin Daen Tutu. Nah, beliau juga sempat menjelaskan beberapa. Nah, setelah dari situ, tidak lama kemudian ternyata ajalnya Entaumu sudah, maksudnya beliau kembali ke Haribaan Ilahi ya. Nah, saya belum sempat merasakan Pakarena itu, yang tarian Semalam Suntuk itu. Nah, di dalam saat itu hati saya betul-betul seperti kosong. Jadi kayak orang haus yang butuh minum, sudah lihat telaganya hilang. Iya benar. Jadi seperti itu. Berdua tuh saya sama teman saya yang videografer tadi yang meneliti. Berdua kami saling mengobati. Jadi kayak oke, sekarang kita berjalan berdua. Nggak ada lagi ibu pendamping kayak kita. Nggak berhenti sampai di situ. Kami menelusuri beberapa narasumber lain. Kita ketemu sama Daeng Serandako. Nah, itu ini ya, gendang ya? Iya, dia maestro gendang ya. Betul. Nah, beliau kan punya sanggar di pinggiran kota yang masih eksis gitu sampai hari ini. Nah, beliau ternyata masih melakukan ritual-ritual tari-tarian yang Semalam Suntuk tadi di beberapa kampung. Nah, itu masih ada kan ya sampai sekarang ya? Saya kurang tahu, mungkin dia masih ada, mungkin masih ada karena permintaan. Iya, karena permintaan untuk ritual tersebut sudah sangat-sangat jarang. Nah, saya pernah dapat satu syukurnya. Jadi selama saya dari 2015 menimba ilmu sama beliau
baru bisa dapat satu tarian itu. Satu malam Satu berarti. malam. Anda melihat orang menari itu di daerah mana ya? Kalau boleh tahu. Daerah Goa Kampung ke sana. Oke. Pokoknya saya lupa daerah apa. Iya, Pokoknya itu. dia masih di kawasan Goa. Itu tapi dari yang jam kayak berapa ya pelosok sampai jam gitu. berapa waktunya? Nah, saya waktu itu mulainya pagi. Jadi pagi ke kemudian malam. siang ke sore, sore sampai habis maghrib. Oke. Itu seperti kayak memang kayak bukan diri kita lagi yang menari, itu kayak rohnya kita yang menari. Jadi kayak baru satu yang saya dapatkan, dan di situ saya betul-betul merasakan pengalaman tari Pakarena yang tidak pernah saya lupakan. Oh, Anda menari di situ berarti? Iya, alhamdulillah sempat merasakan. Jadi kayak pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan seumur hidup saya. Tapi di beberapa waktu ada jeda kan untuk istirahat? Ada. Tapi mungkin kalau orang zaman dulu mungkin tanpa istirahat pun mereka tetap menari ya, bisa jadi. Betul. Kalau saya lihat sih di rekaman, kita bisa lihat di YouTube juga. Saat itu orang penari Pakarena hari itu justru menari di tengah panas matahari. Ya. Ya saya lihat di lapangan keringat, ya. Iya, keringat, ditonton orang banyak. Jadi kayak menjadi satu-satunya pertunjukan tarian yang sangat-sangat ditunggu sama masyarakat di sekitar situ. Kita dari video itu saya melihat bahwa ternyata gerak Pakarena itu tidak mesti senada dan seirama. Justru mereka bergerak seperti mengikuti hanya mereka dengan musik. Kayak hanya mereka dan pemusik itu yang berkomunikasi. Jadi kayak buat saya dari video tersebut saya melihat bahwa ada sebuah komunikasi transendental yang terjadi saat itu. Dan ketika saya menjadi pelaku di hari itu juga saya merasakan pengalaman komunikasi transendental dengan semesta ini. Jadi kita lebih kayak tubuh menyatu kita, ya dengan alam. Tubuh kita jadi bukan milik tubuh ini jadi bukan milik kita lagi. Tapi kita menyerahkan tubuh itu ke semesta seperti itu. Akan seperti apa ke musik, akan seperti apa musik membawa kita meresapi setiap dentuman gendang itu. Nah, ini saya punya artikel ya, saya melihat bahwa tarian Pakarena ini ada terbagi menjadi dua. Yang pertama Samborita dan kemudian ada Jangang Lea-Lea. Ini itu dilakukan waktu itu. Jadi kalau ini Pakarena yang kayak Samborita itu menurut Demile, sepengetahuan saya, Pakarena Samborita itu sebenarnya Pakarena pertemanan. Jadi kayak bagaimana? Berarti gerakannya beda, tapi lebih sederhana lagi. Saya pernah lihat pertunjukannya, bukan saya yang menari. Saya pernah lihat Demile melakukan pertunjukan Pakarena Samborita. Nah, itu di dalam sebuah festival dan cukup memakan waktu lama karena mereka menari itu sekitar 20-30 menitan dan gerakannya betul-betul masih sangat asli gitu karena tidak terlalu banyak konsep di dalam, tidak terlalu banyak gerak dan tidak terlalu banyak variasi di dalamnya. Nah, mereka seperti kayak jadi penarinya ada 4 ya, ada penarinya ada 4 gitu. Nah, di penari ini ada pauluan dengan patapu. Jadi pauluan itu kalau misalkan pemusiknya Anrong Guru itu bernyanyi, pauluannya bergerak, nanti patapunya yang sambung tariannya, nyanyiannya, yang kayak gitu. Nah, saya lihatnya sih seperti itu. Kalau Jangan Lea-Lea saya belum banyak informasi tentang itu dan belum pernah lihat juga. Terus kalau yang sekarang Ciki biasa menari itu tari apa dong? Pakarena berarti? Bukan. Jadi yang saya tarikan itu masih tariannya Mama Umu yang digagas, yang beliau gagas. Jadi tarian itu diciptakan oleh Mama Umu di sekitar tahun 97 dan sudah pernah
mendapatkan dana hibah dari sebuah kayak founding besar gitu, dan dipentaskan di beberapa festival internasional. Jadi berarti termasuk yang Lagaligo juga itu ya? Iya betul. Tapi itu kan penjelasannya di situ bahwa itu tari Pakarena kan yang di Lagaligo itu? Iya sebenarnya. Jadi berarti hanya ada gerakan, hanya ada sebagian gerakan yang diambil kemudian disebut sebagai Jadi kayak mesti diluruskan sih sebenarnya. Saya juga awalnya pikir itu tari Pakarena, tapi setelah mendengarkan penjelasan dari yang benar-benar dari anaknya Andi Muhammad Redo, beliau menerangkan bahwa ibunya membuat karya tari itu memang terinspirasi dari gerak-gerak dan tari Pakarena. Tari Pakarena itu kan gerakannya sebenarnya kita nggak boleh banyak ekspresi ya. Jadi kayak mukanya datar gitu, kayak datar, kemudian pandangannya fokus hanya 1-2 meter, 1,5 meter sampai 2 meter yang paling jauh pandangannya ke bawah. Nah, tarian dari representasi itu juga menunjukkan bahwa sebagai seorang perempuan kita tidak boleh, kalau orang Makassar tidak teako piti cini-ciniki. Teako piti cini-ciniki ya. Jangan lihat, itu artinya jangan sembarang lihat. Jangan jelalatan lihat. Gitu. Terus teko piti gioki. Teko piti gioki ya. Jangan sembarang berbuat. Maksudnya jangan sembarang itu sebenarnya mungkin ya, sembarangan bergerak itu kayak jangan gegabah dalam mengambil sesuatu gitu. Terus teko piti kana-kanai. Berarti nggak boleh ngomong ya? Bukan, jaga bahasa. Jaga bahasa. Jadi jangan juga sembrono dalam memutuskan sesuatu atau menyampaikan hal-hal. Jadi kayak dalam filosofi tari Mak Lino itu dari artinya Mak Lino membumi, selalu mengingatkan kita bahwa sejauh apapun, karena ada juga gerakan Sitaliai di dalam situ. Kayak gerakan hidup bertetangga, kayak sejauh apapun gerakan lekok bodong kayak bumi berputar itu kayak sejauh apapun kamu jelajahi ini bumi. Sudah termasuk filosofinya ya. Kayak sejauh apapun kamu jelajahi bumi ini, sejauh apapun kamu menimba ilmu dari orang lain, ingat selalu asalmu dari mana. Ingat selalu di mana kakimu berpijak ya. Itu gerakannya memang berputar ya. Iya, ada yang berputar, ada yang lebih banyak naik turun. Itu dan di tempat itu saja, tidak berpindah tempat. Ada beberapa berpindah. Nanti mungkin saya tidak tahu, ini mungkin akan ada beberapa kayak apa sih, kayak ada ceritanya kayak rekonstruksi tari. Iya, gerakan tapi saya lagi. Belum tahu, saya belum bisa banyak. Itu yang akan diciptakan sama siapa ya? Sama Ibu, adalah salah satu maestro juga. Beliau murid ya, mungkin dari guru besar dari sebuah universitas. Nah, beliau akan membuat suatu rekonstruksi tari itu, tapi saya belum bisa banyak bicara soal itu karena belum. Mudah-mudahan didoakan aja. Amin. Saya juga senang sih kalau ada kegiatan-kegiatan yang membuka dan membawa Pakarena itu kembali hidup, filosofinya di tengah masyarakat. Iya, betul. Karena mungkin anak muda zaman sekarang sudah tidak paham ya. Saya pun pertama menonton tari Pakarena, jujur saya bilang, ini kok tari apa ya? Ngantuk kok ya? lama, ngantuk, terus gerakannya begitu-begitu saja. Ternyata kita nggak tahu, ternyata yang menari itu sangat susah ya. Boleh jadi bukan penarinya lagi. Iya, boleh jadi bukan penarinya ataupun mungkin penarinya, tapi mereka melakukan gerakan itu tidak gampang gitu ya. Kita melihatnya kayak boring dan semacam, tapi ternyata punya filosofi banyak di balik tarian itu. Dan kita tidak menemukan bahwa tari Pakarena yang sekarang itu sama dengan ritual adat yang benar-benar telah dilakukan seperti itu. Iya sih, saya ingat Mama Umu itu selalu bilang bahwa tari Pakarena itu dia seperti karang di tengah gelombang, di tengah samudra. Jadi sekeras apapun itu tabuhan genderang, dia bawa nyawamu kemana gitu, benakmu kemana,
aku harus Harus tetap tetap di fokus situ, ya. fokus, tetap di situ, teguh. Dan gerakannya lama ya, dari perpindahan gerakan dari ke Iya, gerakan itu iya. lama ya, kayak Justru, mengibaratkan iya, justru orang sebagai, harus sabar gitu ya. betul. Saya justru sebagai penari yang lebih menantang itu ketika kita disuruh bergerak sangat lambat. Oke. Karena keseimbangan badan itu Iya. benar-benar kita rasakan gitu dibanding tarian yang Yang cepat. temponya lebih cepat. Oke. Iya, betul. Itu aja sih. Terus pengalaman selain apa, menari yang tarian Mama Umu, Ciki menari apa lagi? Jadi beberapa kayak di beberapa sanggar pernah kayak di sanggarnya Daeng Serang itu sempat belajar tentang tari Pakuru Sumanga yang sampai hari ini juga saya sangat senang dengan filosofinya, bahwa dari liriknya aja ya, dia pakai yang lagu apa sih judulnya, yang sere jibatara baule, Hati Raja ya. Hati Raja. Dia pakai lagu ininya, lagu Hati Raja. Jadi itu seperti kayak betul-betul ketika kita mengalami sebuah pencapaian. Nah, di situ Pakuru Sumanga ada. Oke. Pakuru Sumanga. Dari katanya sebenarnya itu Pakuru Sumanga itu seperti kayak mengembangkan hati, mengembangkan jiwa ya. Bisa berarti juga melipurkan lara. Kalau orang Makassar kalau anaknya orang Bugis kalau anaknya menangis Pakuru Sumanga nuana, Pakuru Sumanga muana tuh. Jadi kayak dia juga melipurkan lara. Saya sampai hari ini berpikir mungkin saja Pakuru Sumanga ini digunakan ketika kita terlalu excited atau terlalu sedih akan sesuatu. Ketika untuk menenangkan kali ya. Benar. Jadinya menenangkan jiwa ya. Menenangkan jiwa, betul. Nah, itu salah satunya itu. Ada juga yang tari pajoge yang dibuat sama Mama Umu. Nah, di dalam tari pajoge itu sangat berbeda sekali sama, kalau pajoge kan basicnya dia Bugis ya. Nah, itu sangat berbeda sekali dengan tari Pakarena. Jadi dia lebih merepresentasikan tentang hubungan dua insan gitu. Hubungan sebenarnya intimasi, keintiman dua orang manusia. Nah, direpresentasikan secara apik dan epik di dalam satu pertunjukan tarian itu. Nah, di sini kita lihat bahwa filosofi take and give antara dua orang dalam satu hubungan yang sangat personal benar-benar mempengaruhi kehidupan di dalam lingkaran itu gitu. Jadi kayak ada take and give. Jadi dua orang manusia itu enggak hanya kayak dalam satu hubungan, dua orang manusia itu enggak hanya kayak yang satu hanya memberi atau yang satu hanya menerima. Tapi harus saling ya, ada seimbang. Seimbang. Jadi saya belajar juga sih kayak kesetaraan di dalam tarian itu. Luar biasa ya, maksudnya dalam tari itu sebagai sumber ilmu pengetahuan juga buat kita sih sebenarnya, perempuan-perempuan. Ya, kembali lagi kita ke tema ya, Ciki, tentang ini tari Pakarena. Selain filosofi yang tadi yang telah disebutkan, ada nggak filosofi lain atau ada nggak yang merepresentasikan bahwa selain yang Anda berikan tadi, bahwa jangan asal bicara, jangan asal gerak, jangan asal ngomong dan segala macam, ada lagi enggak dalam tari Pakarena tersebut? Seperti yang saya lihat, kalau saya mengemukakan pendapat secara personal ya, boleh ya. Jadi kayak efeknya ke saya dalam kehidupan saya. Nah, melihat dari bagaimana caranya Mama Umu mengajarkan kami, bukan cuma saya, beberapa muridnya ada tersebar di mana-mana. Dari cara Mama Umu mengajarkan kami mentransfer ilmu filosofi tari itu, tari apapun, nggak hanya Pakarena. Di situ saya melihat bahwa ternyata Mama Umu inilah Pakarena itu. Kayak dia dari tutur katanya, tingkah lakunya,
dia sebenarnya sedang Jadi ketika kita mau, mengaplikasikan. jadi ketika Ciki mencari apa sih sebenarnya makna Pakarena dan segala macam, ya sudah kalau kamu mau lihat Pakarena ya lihat Mama Umu ya Iya, seperti itu. lihat diri kita juga. Ah, Bisa jadi kita belum kenal Pakarena, tapi kita sudah punya karakter itu di dalam diri. Jadi kayak ada orang biasa punya, kalau orang di dalam budaya Mandarin itu ada kayak energi Qi, energi oke, Yin dengan Yang. Mungkin juga kau punya Pakarena, energi Pakarena energi Pakarena di dalam dalam diri tubuhmu kita yang ya. tidak kamu gali. Oke, Dan ya galilah, Hmm, karena buatku sendiri setelah mengenali Pakarena dan menghayati filosofinya ini, hidup jadi lebih tenang, oke. lebih lebih gampang menerima banyak hal, yang baik, yang buruk. Kita lebih banyak bertoleransi dan berdamai dengan rasa sakit, rasa kecewa, dengan dan itu juga kembali lagi filosofi Pakarena, seperti Iya. karang di tengah samudra. Sejauh apapun orang coba untuk jatuhkan kita, seburuk apapun perlakuan orang ke kita, tetaplah tegar. Tetaplah tegar. Ketika kamu benar, tetaplah tegar. Oke. Itu sih buat saya. Kemudian kalau itu kan diiringi dengan alat musik ya, gendang dan pui-pui ya. Itu apakah memang ada misalnya sebelum menampilkan tari itu ada latihan dulu bahwa di pukulan begini gerakannya seperti ini, terus pui-puinya seperti ini, atau memang langsung refleks seperti itu? Jadi berdasarkan pengalaman saya Iya. yang sama Daeng Serang itu, beliau justru tidak menekankan bahwa harus seperti ini, harus seperti Oke. itu. Jadi di dalam Jadi aspek- siapa dulu nih? Nah, ada Tabuhan Pauluang gendang dengan dulu patah. atau nari Nah, dulu? jadi ada Pauluang, ada Patapu. Nah, Oke. Pauluang ini yang biasanya berkomunikasi secara Non-verbal ya? nonverbal Kode kepada ya? pemusiknya. Oke. Iya. Pauluang itu penari Iya, berarti, jadi oke. patapunya yang ada di sebelah kanannya itu yang ikuti, dan kita ini penari-penari di belakang cuman Ikut dari satu Iya, dari ketua baris pertama. Oh, Iya, dari oke. baris pertama. Biasanya seperti itu. Oke. Jadi di sini sebenarnya kita diajarkan berkomunikasi nonverbal, tapi lebih menguatkan rasa satu sama lain. Indra ya, jadi Iya, indra rasa betul, ya. lebih peka sama teman kita gitu loh. Nggak tahu sih saya, pokoknya waktu itu. Oke. Cuman memang sebelum menari kadang Daeng Serang itu kayak bikin sebuah ritual Oke. untuk gendangnya, untuk apa, kayak bakar. Ya karena gendangnya dupa ada apa. itu, ya, oke. Iya, beliau membakar, ada ininya. Dan itu ketika saya melihat ya, saya cuma melihat dari tontonan ataupun dari jauh, tidak terlalu dekat dengan Daeng Serang. Biasanya kalau ada festival atau apa, saya melihat bahwa beliau kayak bukan dirinya gitu ya. Kalau dia menggendang, tariannya juga Iya, kayak iya sih. Kalau yang itu mungkin nanti kita undang beliau ke iya sini. harus kayaknya. Jadi memang saya baru tahu malah kalau memang tari Pakarena ini sebenarnya bukan tarian sembarangan, karena Iya. tari Pakarena ini adalah di zaman dulu adalah sebuah ritual adat ya yang dilakukan ketika orang-orang dari Kayangan sudah kembali naik ke atas, ke dunia atas, dan kemudian orang-orang di dunia tengah melakukan ritual itu untuk Berkomunikasi. mengenang dan Iya. berkomunikasi ya. Jadi sangat menarik ya. Kemudian suka dan duka selama dari umur 13 sampai sekarang dalam dunia tari apa nih, Ciki? Gimana suka dan dukanya? Kalau suka dulu lah ya. Ya suka dulu. Senang-senang suka dulu. Oke. Kalau sukanya itu seperti yang saya katakan tadi, ketika mengenali Pakarena dan menghayati nilai-nilai di dalamnya, kemudian mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari, itu kayak hidup itu dijalani lebih ringan aja gitu loh. Oke. Karena kita sudah mengetahui diri kita. Oke. Dari menari Pakarena itu, dari ritual-ritual tersebut, kita dengan secara tidak langsung juga berkomunikasi, berinteraksi dengan diri sendiri, lebih mengenali kepada mengenali tentang ketubuhan gitu. Apa sih maunya tubuh ini? Apa yang sedang saya rasakan? Kita jadi lebih jujur sama diri sendiri juga. Sukanya itu. Dukanya Dukanya ya yang seperti tadi yang saya ceritakan, bahwa ketika saya mau mempelajari Pakarena itu,
justru narasumbernya sudah berpulang ke Rahmatullah satu persatu, dan sampai hari ini saya masih bersedih karena saya masih rindu, masih mau belajar lebih masih banyak, mau belajar dan masih rindu. Aduh, kalau bisa begini. Dan masih rindu, masih mau belajar. Narasumbernya tinggal sedikit, tergerus zaman. Ada Daemile di Takalar, cuman jarak rumah saya ke Takalar jauh sekali. Ke Takalar, dia di daerah mana itu, di kayak perbatasan Goa sama Takalar. Beliau tinggalnya di situ, Bontonompo. Nah, kita harus ke Bontonompo dulu untuk mengetahui dan belajar. Nah, anak-anak sekarang disuruh belajar Pakarena, sakit pahaku, sedih saya dengarnya. Bilang, ayo kita mulai lagi. Jangan tari Pakarena, tari Malino yang diciptakan sama Mama Umo. Kita mengajarkan anak-anak, mereka masih bilang, Kak, sakit pahaku. Gitu-gitu. Kadang tapi syukurnya anak-anak zaman sekarang mungkin ya informasi sudah luas dan ini. Jadi mereka juga ada beberapa yang memang tetap mau serius, yang serius mendalami dan serius mempelajari tari-tarian ini, tari-tari khususnya tari Pakarena. Dan itu buat saya setitik oase ya. Karena jangan sampai, maksudku jangan sampai punah ya, sampai tidak ada lagi yang mau. Saya sudah masuk kepala 3. Sebentar lagi kepala 4, kepala 5, siapa yang mau meneruskan? Harus ya berarti ya. Iya, wajib. Jadi itu harapan ya, jadi harapan-harapan Ciki untuk generasi muda yang sekarang kembali belajar ya. Tapi yang tiap minggu Anda lakukan itu latihan atau ada merekrut anak baru? Anggotanya sudah ada, masih bisa merekrut juga, masih boleh. Itu bisa ke lamannya Batarago aja. Ya, nah kalau saya yang kami lakukan sendiri di Sanggar Batarago itu, dia berlatih karya-karya Mama Umu yang sudah ada sebelumnya. Jadi kita hidupkan kembali, kita sama anaknya ya, Andi Muhammad Redo, beliau mau karya-karya ibunya itu dihidupkan kembali, digaungkan lagi, betul. Lagi untuk mengenang. Siap. Oke, mungkin sampai sini dulu, atau masih ada hal yang penting menurut Ciki tentang Pakarena? Sudah cukup? Nanti mungkin kita akan ada pembahasan lebih lanjut ya, atau mungkin kita bakalan di part 2 atau Uptalk nanti mungkin YouTube-nya main ke mencari yang melakukan Pakarena semalam suntuk ya. Iya, betul. Bisa jadi kita buat dokumentasinya, dokumenternya ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ciki sudah hadir di Uptalks, sudah berbincang tentang Pakarena. Sebenarnya kalau kita menemukan Kak Ciki, sebenarnya ada banyak hal yang harus bisa diperbincangkan ya. Iya, betul. Kak Ciki juga termasuk juru bahasa isyarat ya, dengan punya komunitas itu dengan bareng komunitas teman-teman tuli di Kota Makassar. Mungkin itu pembahasan lain ya. Oke, sampai di sini dulu teman-teman Uptalks. Terima kasih Kak. Terima kasih banyak Ciki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.